Berbeda itu indah. Kekayaan suku bangsaku. Indonesia merupakan bangsa yang besar dan kaya. Bangsa Indonesia terdiri atas beragam suku, budaya, agama, dan kepercayaan. Bangsa Indonesia memiliki persatuan dan kesatuan yang sangat kuat. Hal tersebut tercermin dari sifat dan watak bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan negara Indonesia. Semboyan tersebut menggambarkan kondisi Indonesia yang mempunyai budaya yang beragam tetapi harus tetap bersatu. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti walaupun berbeda-beda tetap satu jua. Suku bangsa. Kehidupan suku-suku bangsa yang sudah maju biasanya lebih terbuka terhadap budaya luar suku mereka. Sementara suku bangsa yang primitif cenderung tertutup. Mereka memegang teguh budaya sukunya dan kurang mengenal teknologi dan hidup mereka masih sederhana. Keberagaman suku bangsa di Indonesia merupakan kenyataan yang tidak dapat dipungkiri. Sebagai negara yang baik kita harus dapat menghargai setiap suku bangsa yang ada di wilayah Indonesia termasuk suku bangsa dari negara lain. Pakaian adat. Pakaian adat merupakan salah satu unsur keragaman budaya. Biasanya, pakaian adat pria terdiri dari atas tutup kepala, baju, dan hiasan-hiasan. Pakaian adat di setiap daerah berbeda-beda. Namun di beberapa daerah, sering ada kemiripan. Rumah adat. Rumah adat juga merupakan salah satu keberagaman yang ada di Indonesia. Rumah adat digunakan oleh penduduk setempat sebagai tempat tinggal. Rumah adat adalah rumah asli penduduk atau masyarakat suatu daerah. Hampir semua daerah di Indonesia memiliki rumah adat. Sayangnya, rumah adat saat ini jarang dijumpai, bahkan di daerah aslinya. Tarian daerah. Keragaman budaya lainnya di Indonesia adalah tarian daerah, di mana setiap daerah di Indonesia memiliki ciri tarian daerah masing-masing. Bahasa daerah. Keberagaman lain yang ada di Indonesia adalah keberagaman bahasa daerah. Bahasa daerah digunakan sebagai alat komunikasi yang digunakan di suatu daerah tertentu. Lagu daerah. Lagu daerah adalah lagu khas yang dimiliki suatu daerah. Perbedaan dari setiap lagu daerah terletak pada syair, nada, dan iramanya. Lagu daerah merupakan sebuah lagu yang berasal dari suatu daerah dan biasanya mempunyai tema kehidupan sehari-hari masyarakat setempat. Sebuah lagu daerah umumnya memiliki beberapa ciri, seperti menceritakan tentang keadaan lingkungan ataupun budaya masyarakat setempat yang sangat dipengaruhi oleh adat istiadat setempat. Bersifat sederhana sehingga untuk mempelajari lagu daerah tidak membutuhkan pengetahuan musik yang cukup mendalam seperti membaca dan menulis not balok. Jarang diketahui pengarangnya, mengandung nilai-nilai kehidupan, unsur-unsur kebersamaan sosial, serta keserasian dengan lingkungan hidup sekitar. Sulit dinyanyikan oleh seseorang yang berasal dari daerah lain, karena kurangnya penguasaan dialek atau bahasa setempat sehingga penghayatan kurang maksimal. Mengandung nilai-nilai kehidupan yang unik dan khas. Agama dan kepercayaan. Indonesia juga memiliki keberagaman agama yang diakui dan kepercayaan yang dilindungi negara. Keragaman agama di Indonesia ada 6 agama yang diakui meliputi Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Adapun contoh kepercayaan adalah Kaharingan dari Pulau Kalimantan dan Kejawen dari Pulau Jawa. Bagi penganut ajaran agama dan kepercayaan, apabila kita suka menolong, hidup akan diberkati Tuhan Yang Maha Esa dan apabila melanggar aturan ajaran, hidup tidak akan selamat dan sejahtera. Kekayaan budaya Indonesia. Indonesia ternyata memiliki jenis permainan tradisional yang cukup banyak.
Ada sekitar 750 permainan tradisional yang ada di Indonesia. Permainan tradisional adalah salah satu kekayaan budaya Indonesia yang menghibur dan memiliki nilai. Berikut beberapa contoh permainan tradisional di Indonesia. Egrang, congklak, gobak sodor, bola bekel, petak umpet, engklek, bentengan, permainan kelereng, layang-layang. Bahasa Persatuan. Bahasa Persatuan Indonesia ialah bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan telah ada sejak peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Peristiwa Sumpah Pemuda membuktikan adanya pengakuan tentang bertanah air satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Contohnya ketika masyarakat Jawa pergi ke Papua untuk berwisata. Ketika menggunakan bahasa Indonesia, mereka dapat saling berkomunikasi dan meminimalkan kesalahpahaman. Kesimpulannya, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan adalah mengembangkan kepribadian bangsa, menjadi pemersatu suku, ras, dan antar golongan, memupuk rasa persatuan dan kesatuan, menghilangkan kesalahpahaman, karena seluruh masyarakat disatukan dengan bahasa Indonesia.